Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidar. Qauluhu wa sahbihi khassahum ma'a dukhulihim fil ali bil ma'nal a'ammi limazidil ihtimami. Qauluhu katanya nazim wa sahbihi, nazim Syekh Ibrahim Al-Lakani, wa sahbihi katanya. Ini sambungan daripada bait wa alihi. Sebelumnya Muhammadil Aqib li rusli rabbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi. Nah, jadi ini pembahasan wa sahbihi. Jadi pembahasan wa sahbihi khassahum ma'a dukhulihim fil ali bil ma'nal a'ammi. Mengkhusus ia musannif akan mereka itu sahbihi, sahabat, ma'a dukhulihim, beserta masuk mereka itu sahabat fil al, dalam al, bil makna dengan makna umum, dengan makna kullun mu'minin. Jadi secara umum sahabat itu masuk ke dalam al, limazidil ihtimami, karena untuk menambah perhatian bihim terhadap mereka itu sahabat. Itu tujuan dimasuknya sahabat di dalam al. Karena wasahbihi itu dan alihi itu am, sedangkan sahbihi itu khas. Maka boleh kita katakan min atfil khas al am. Nah, jadi tujuan untuk dimasukkan, dikhususkan oleh musannif sahabat itu dimasukkan ke dalam al, ini limazidil ihtimami, agar menambahkan perhatian bihim dengan mereka itu sahabat. Selanjutnya wa tahqiqu anna sahiban laisa jam'an li sahibi bal ismu jam'in. Dan bermula yang tahqiq, yang pasti bagaimana? Anna sahiban, bahwa sungguh sahabat laisa jam'an, itu bukan jamak. Jadi sahabat, lafaz sahabat itu bukan jamak. Li sahibi, bagi sahib, bukan dia. Bal, tetapi ismun jam'in, tetapi dia itu sahbihi itu atau sahabat itu adalah lafaz atau isim jamak. Jadi beda antara jamak dengan isim jamak. Nah, sehingga kalau jamak dikatakan oleh para ulama nahwu yaitu huwa madalla ala aksari min isnaini au isnataini. Jamak adalah apa yang menunjukkan pada jumlah yang lebih daripada dua, baik itu laki-laki maupun daripada dua orang perempuan. Nah, semisal misalnya Muhammaduna, al-amalu. Nah, itu bentuk daripada bentuk jamak. Jadi secara pasti sahibi atau sahban di sini itu bukan jamak bagi sahibi, tetapi isim jamak. Sehingga kalau kita lihat isim jamak, dia itu adalah yang tidak ada bentuk mufradnya. Tidak ada lafaz mufrad untuk kata-kata tersebut daripada lafaznya sendiri. Akan tetapi terdapat daripada lafaz lain yang menunjukkan lebih daripada satu jenis tertentu. Itu namanya isim jamak. Dan dibolehkan menjamak lafaz tersebut. Jadi bentuk jamak semisal daripada daripada kaumun lah aqwamun. Bentuk jamak daripada a'ilatun misalnya adalah a'ilatun. Nah, jadi ada perbedaan di antara isim jamak dengan jamak. Sehingga di sini sahiban ini bukan jamak bagi sahibi, tetapi isim jamak. Nah, jadi kalau isim jamak wa in kana lahu wahidun min lafzihi, dan meskipun adalah baginya sahib itu mufrad min lafzihi daripada lafadznya sahib. Meskipun dia itu ada lafaz mufradnya. Lafadznya tersendiri, akan tetapi terdapat daripada lafaz yang lain yang menunjukkan lebih daripada satu jenis tertentu. Itu namanya isim jamak.
dan wahwa dan bermuladianya sahabat lawatan pada lawat man talat usratuka bihi, itu orang siman yang panjanglah bergaul engkau bihi dengannya dengan nyaman. Itu namanya sahabat secara lughawi. Orang yang sudah panjang artinya lama bergaul dengan orang tersebut itu dinamai dengan sahabat. Wal muradu bihi huna, dan maksud dengannya sahabat huna di sini sahabi itu sahabat, wahwa dan meladiannya sahabat manistama siman orang yang berhimpun iaman binabina dengan nabi kita SAW mu'minan hal keadaan orang itu orang yang beriman bihi dengannya nabi ba'dal bi'sati fi mahalli ta'arufi sesudah bangkit pada tempat ta'aruf, pada tempat yang boleh berkenalan. Sehingga yang dinamai sahabat di sini maksudnya adalah sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi orang-orang yang berkumpul dengan Nabi, seorang itu adalah orang yang beriman. Sudah berkumpul Nabi tapi dia sudah beriman. Berimannya sesudah biasa, sesudah kebangkitan Rasulullah pada tempat ta'aruf, pada tempat yang layak untuk jadi pertemuan. Semisal kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Isabah fi Tamyizis Sahabah, beliau menyebutkan bahwa sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam. Itu kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Itu yang dinamai dengan sahabat. Di sini disebutkan yaitu mukminan. Imam Ibnu Hajar menambahkan lagi, dan sahabat itu meninggal juga dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nah, sehingga banyak hadis-hadis yang menyebutkan sahabat berada di urutan setelah Nabi. Sebab peran mereka itu baik sebagai orang yang melaksanakan sesuatu hal yang di depan Nabi atau menjadi orang yang menyampaikan apa yang didengar dan dilihat daripada pribadi Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, umumnya sahabat adalah orang-orang yang populer yang dikisahkan. Kalau kita baca kisah-kisahnya, ada 10 orang yang dikabarkan Nabi masuk surga, yang disebut dengan al-mubasysyaru bil jannah. Selain itu, sosok sahabat juga diketahui daripada penyebutan dalam hadis, seperti kaum yang bernama yang bersama Nabi saat perang Badar, seperti Abdullah bin Ummi Maktum, Uqaisyah, Diman bin Sa'labah, Ka'ab bin Malik, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Ya, jadi sebahagian ulama menambahkan kriteria lebih detail untuk menggolongkan peran dan posisi sahabat. Ada yang menyebutkan bahwa sahabat Nabi yang lebih utama adalah orang-orang yang dalam waktu lama bergaul bersama Rasulullah SAW atau pernah berperang bersama beliau. Nah, maka dalam hal ini keterangan sahabat tentang sejawatnya atau pengakuan pernah berjumpa Nabi semasa hidupnya itu menjadi cara kita mengetahui sosok sahabat yang bisa ditelaah dalam kitab biografi perawi para hadis-hadis. Nah, mengetahui bahwa pengertian sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman, tentu jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak terbatas pada sosok yang populer sebagaimana yang kita sebutkan nama yang tadi itu. Beberapa ulama hadis juga seperti Abu Zurrah Ar-Razi, beliau mengemukakan bahwa jumlah sahabat tak kurang daripada 100.000 orang. Jumlah ini tentu dengan mempertimbangkan luasnya perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan interaksi beliau dengan masyarakat di berbagai daerah, sehingga dapat menyumpai banyaknya sahabat. Nah, maka dengan demikian pengertian sahabat menurut kalangan ahli hadis, dan tentu berkat peran dan keteguhan hati dalam mendakwahkan dan memperjuangkan ajaran Islam, mereka menjadi wasilah kita di masa sekarang ini kepada mencontohi teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekilas daripada pandangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang yang dikatakan dengan sahabat. Jadi taswir surah fi mahalli ta'aruf bi an yakuna ala wajhil ardi, dengan bahwa
ada ia sahabat atas wajah bumi. Jadi perjumpaan sahabat dengan Nabi itu di permukaan, di bumi ini, bukan nantinya di akhirat. Sehingga di akhirat tidak dijadikan sebagai sosok sahabat kita ini. Umat boleh kita katakan. Jadi beruntung sangat orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang mereka itu beriman, meninggal beriman juga. Mereka di samping sahabat juga umat Rasulullah SAW yang pernah melihat Nabi SAW. Wa illam yarahu, dan meskipun tidak melihat iaman akannya Nabi, tapi juga ada pendapat ulama itu bisa dikatakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi dia itu hidup di masa Nabi. Aulam yarwi anhu syai'an, ataupun tidak meriwayat iaman daripadanya Nabi akan suatu, tapi hidup di masa Rasulullah, duduk bergaul dengan Rasulullah, tapi satu hadis pun tidak pernah meriwayatkan daripada Rasulullah, pun itu dikatakan sahabat. Aulam yumayyiz ala suaihi, atau tidak memayit ia, masih kanak-kanak ia, juga dikatakan sahabat. Itu didasari atas pendapat yang sahih. Nah, jadi bila kita katakan bahwa sahabat Nabi, kalau di sini menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu manistama'a bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'dal bi'sati fi mahalli ta'aruf. Ta'aruf di sini yaitu pergaulannya Nabi dengan orang tersebut di permukaan bumi. Sedangkan kata Syekh Ibnu Hajar, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan juga meninggal juga dalam keadaan Islam. Sekaligus mereka itu hidup bersama Rasulullah SAW. Itu menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Isbah fi Tamyiz Sahabah. Begitu beliau menyebutkan di dalam kitabnya.